Tugu Muda merupakan salah satu monumen perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Monumen bersejarah ini berada di Kota Semarang, tepatnya di persimpangan 5 jalan, yaitu Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sugiyo Pranata, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran. Dari segi bangunan, Monumen Tugu Muda berbentuk lilin. Bentuk lilin ini mengandung makna semangat yang tak kunjung padam dari para pejuang Semarang dalam mempertahankan kemerdekaannya. Di kaki Monumen Tugu Muda ini terdapat relief. Relief ini memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan, pertempuran, penyerangan, dan korban-korban yang berjatuhan. Cukup banyak pejuang tewas dalam perjuangan melawan tentara Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Monumen Tugu Muda ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 1945, tentara Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Jepang pun menyerah kepada sekutu. Serah terima wilayah yang diduduki Jepang kepada sekutu terjadi pada tanggal 12 September 1945. Inggris sebagai salah satu negara anggota sekutu mewarisi Indonesia. Karena Inggris tidak terlalu berkepentingan atas Indonesia, maka Inggris membuat perjanjian dengan Belanda untuk mengurus Indonesia. Tentara Nika atau Netherlands in the Civil Administration yang dipimpin oleh Van der Plas membonceng komando Inggris untuk kembali menduduki Indonesia. Proklamasi. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi 3 kekuatan sekaligus, yaitu Jepang, Inggris, dan Belanda. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terjadilah pertempuran-pertempuran melawan Jepang, Inggris, dan Belanda. Salah satunya adalah pertempuran di Semarang. Karena tidak memiliki senjata, BKR dan Kelaskaran merebut senjata dari markas Jepang. Pada tanggal 14 Oktober 1945,
400 orang Jepang sebagai tawanan diangkut oleh pemuda Indonesia dari pabrik gula Cipiring ke penjara Bulu di Semarang. Sebelum sampai di Semarang, sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Para pemuda pun marah. Mereka mulai merebut kantor pemerintahan yang masih dikuasai Jepang. Mereka juga menangkap dan menawan orang Jepang yang ditemui di jalan. Pada tanggal 15 Oktober 1945, tentara Jepang mengerahkan pasukannya dari Tangsi Jatingaleh yang sekarang digunakan sebagai markas RPKAD. Mereka bersiaga di kota Semarang. Pertempuran diawali dari tersebarnya isu bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di kota Semarang. Kepala Laboratorium RS Rakyat, Dr. Karyadi, mencoba memeriksa kebenaran isu tersebut. Namun, beliau ditembak pasukan Jepang. Nama beliau sekarang diabadikan sebagai nama rumah sakit daerah Semarang. Tertembaknya Dr. Karyadi memicu kemarahan rakyat yang kemudian bangkit melawan Jepang. Pertempuran tidak terelakkan. Terjadi pertempuran di daerah-daerah Jatingaleh, Candi Lama, Candi Baru, Kota Semarang, dan Gemuk. Akibatnya, korban berjatuhan di kedua pihak dalam jumlah yang tidak sedikit. Pertempuran baru berhenti setelah Gubernur Jawa Tengah R. Panji Suroso mengadakan perundingan dengan penguasa Jepang di Jawa Tengah. Penghentian pertempuran dipercepat dengan datangnya pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Beto pada tanggal 19 Oktober 1945 yang langsung melucuti Jepang.